Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Cukup baik. Perjalanan ke sini tadi bagaimana? Agak macet. Macet? Iya. Di bagian mana macet? Di Veteran. Ke sini tadi naik apa? Naik mobil. Mobil? Iya. Dengan siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Oke, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Satria Alam. Jadi pada hari ini saya sebagai interviewer akan mendengarkan keluhan ataupun pengalaman Anda dari Anda kecil hingga sekarang. Dan adapun tujuan dari wawancara kali ini adalah untuk mengetahui kondisi yang Anda alami belakangan ini, dan waktu yang digunakan dalam wawancara kali ini sekitar kurang lebih 60 menit. Iya. Sebelum itu, saya ingin meminta izin kepada Anda atas kesediaan Anda untuk memberikan informasi yang Anda rasakan belakangan ini. Dan sebelum itu, saya juga ingin meminta izin kepada Anda untuk merekam seluruh aktivitas wawancara hari ini. Iya. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Jadi pada wawancara ini, saya ingin menegaskan bahwa semua informasi yang Anda sampaikan kepada saya akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan dalam keperluan tugas wawancara saya. Iya. Baik, sebelum kita melanjutkan wawancara lebih jauh, apakah ada hal yang ingin Anda tanyakan atau sampaikan? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Baik, berarti sudah saya anggap paham. Iya. Boleh Anda perkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Andini Valvia Wahidul. Umur saya 17 tahun. Saya tinggal di Puri Taman Sari. Umur? 17. 17 tahun. Sebelum saya memasuki wawancara terkait anamnesa, apakah boleh saya bertanya terkait riwayat diri dari Anda? Bisa. Untuk status dalam keluarga itu anak kandung? Iya, anak kandung. Anak keberapa? Tunggal. Anak tunggal, berarti anak satu dalam satu bersaudara. Iya. Status belum atau sudah menikah? Belum menikah. Belum menikah. Apakah ada nomor HP yang bisa saya catat? Ada. 0821 9280 4360. 4360. Baik, langsung saja saya masuk ke dalam pertanyaannya. Apakah Anda pernah mengikuti konseling atau terapi sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Kemudian apakah Anda saat ini pasien psikiater? Tidak. Tidak. Kemudian pernahkah Anda mencoba bunuh diri atau berencana menyakiti diri sendiri? Tidak pernah. Tidak. Kemudian apakah saat ini Anda mempunyai pikiran atau perasaan ingin melukai diri sendiri secara fisik? Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Kemudian apakah Anda pernah atau sedang menjalani perawatan karena penyalahgunaan zat? Tidak. Tidak. Apakah Anda adalah penyintas salah satu bentuk pelecehan berikut ini, yaitu emosional, fisik, atau seksual? Tidak pernah juga. Tidak. Kemudian apakah Anda pernah menerima diagnosis formal dari ahli kesehatan mental? Tidak. Tidak. Iya. Kemudian apakah ada riwayat gangguan atau masalah mental pada keluarga Anda? Tidak ada. Baik. Bisa Anda sebutkan nama-nama relasi Anda yang dekat dengan Anda? Yang dekat itu sepupu saya. Namanya? Jihan. Hubungan Anda dengan Jihan ini sepupu? Iya, sepupu. Usia Jihan? 24 tahun. Apakah Anda tinggal bersama di Jihan? Tidak. Tidak. Kemudian untuk orang tua?
Untuk orang tua, mana? Nama bapak saya itu Wahidul Kahar. Hubungan bapak, Hubungan bapak kandung. usianya sekarang Usianya 59. 59. Kemudian apakah Anda tinggal bersama? Untuk saat ini karena bapak kerja di luar kota jadi tidak tinggal sama. Kemudian masih ada lagi yang dekat dengan Anda saat ini? Teman saya, Siapa? Sasa. Hubungan teman. Iya, Usianya sekarang 18. 18 tahun. Apakah Anda tinggal bersama? Tidak. Tidak juga. Untuk terkait masalah ini apakah masih ada? Ibu saya, Namanya? Andi Fitriati. Hubungan Anda dengan ibu Anda? Ibu kandung. Ibu kandung. Usianya? Usianya sudah meninggal dari 2015. 2015. Iya. Berarti sudah tidak tinggal bersama. Iya. Kemudian apakah masih ada? Tidak. Masih ada? Iya. Siapa? Bisa disebutkan namanya? Novel. Hubungan Anda dengan Novel? Pacar saya. Saya tulis sahabat saya. Usianya? 19. Apakah Anda tinggal bersama Novel? Tidak. Tidak. Baik. Untuk terkait latar belakang sekolah Anda, bisa Anda jelaskan? Saya SD di SD Islam Al-Azhar. Islam Al-Azhar. Tahun masuknya? Saya pindahan, jadi saya masuknya itu dari kelas 4 sekitar tahun 2015. Berarti tahun lulusnya 2018. 2018. Kemudian untuk SMP? SMP, saya SMP di SMP Islam Al-Azhar. Tahun masuknya itu 2018. 2018. Iya. Tahun lulus 2021. 2021. Kemudian untuk SMA? SMA, saya SMA di SMA Islam Al-Azhar. Tahun masuknya 2021. 2021. Kemudian Lulusnya tahun 2023. 2023. Untuk jurusan pada saat SMA? Jurusan IPA. Berarti pekerjaan saat ini? Belum bekerja. Belum bekerja. Apakah Anda terlibat dalam kasus hukum lalu lintas, perdata, pidana? Tidak. Tidak. Apakah Anda saat ini dalam masa percobaan atau pembebasan bersyarat? Tidak juga. Tidak. Untuk hobi? Hobi saya itu dengar lagu, menonton, Lagu, dan main gitar. main gitar, nonton. Untuk dengar lagu itu seberapa sering saat ini Anda lakukan? Untuk dengar lagu itu sering. Saya biasa setiap hari dengar lagu. Setiap hari. Untuk di masa lalu apakah ada perbedaan? Tidak. Memang dari dulu suka dengar. Setiap hari juga? Iya. Kemudian untuk main gitar? Kalau main gitar sekarang itu sudah jarang, jadi paling 2 atau 3 kali 1 bulan. 2 sampai 3 kali sebulan. Iya.
Untuk di masa lalu itu seberapa sering? Kalau di masa lalu itu hampir setiap hari juga. Setiap hari. Ini untuk hobi yang terakhir, menonton, seberapa sering Anda saat ini lakukan? Kalau saat ini setiap hari juga. Setiap Kalau hari. nonton. Di masa lalu? Di masa lalu iya, Setiap hari. setiap hari. Oke, baik. Kemudian masuk ke dalam riwayat kesehatan. Bagaimana Anda menilai kesehatan fisik Anda secara keseluruhan saat ini? Untuk saat ini fisik saya mungkin cukup lemah dan sering mengalami sakit-sakit. Sakit-sakit biasa seperti apa itu? Seperti demam atau batuk, flu, biasa juga muntah. Berarti ini kecapean di. Ya, Bisa Anda ceritakan terkait riwayat masalah medis dalam keluarga Anda? kalau untuk ibu itu dulu kanker rahim atau serviks, jadi rahimnya diangkat dan tidak bisa lagi punya anak selain saya. Terus juga sempat salah diagnosis sama dokter, jadi dikira itu saraf terjepit, padahal sebenarnya kanker serviks. Dan Kanker serviks. itu menyebabkan kakinya ibu tidak bisa lurus dan organ di dalamnya itu rusak. Untuk Kalau Bapak bapak pernah sakit GERD sekitar 2022 dan juga sempat stroke ringan dan dalam masa penyembuhan hipertiroidnya sekarang. Apakah ada perubahan dalam kehidupan Anda terkait tidur, makan, perilaku, level energi, aktivitas fisik, mood, berat badan, atau stres? Kalau untuk tidur itu sekarang saya tidurnya biasa subuh atau pagi. Yang dulunya saya tidur itu paling lama jam 3 subuh. Terus apa lagi? Makan? Kalau makan juga sekarang makannya 1 kali 1 hari. Dulu 2-3 kali sehari. Kemudian untuk perilaku apakah ada yang berubah? Kalau perilaku tidak ada. Kemudian level energi Anda apakah ada yang berubah juga? Kalau energi itu sekarang lebih energinya lebih sedikit, jadi tidak lebih cepat kecapean. Berarti ada perubahan. Iya. Untuk aktivitas fisik? Aktivitas fisik dulu itu suka berenang, tapi sekarang sudah tidak ada lagi aktivitas fisik yang dilakukan. Untuk mood Anda? Kalau mood sekarang itu lebih mood swing, jadi biasa marah atau sedih tiba-tiba, atau biasa juga senang. Apakah untuk berat badan ada yang berubah juga? Ada. Berat badan sekarang lebih naik daripada yang kemarin-kemarin. Sebelumnya sebelum naik itu berapa? Sebelum naik itu 45, sekarang 49 atau 50. Apakah naiknya itu cukup stabil untuk saat ini atau masih? Cukup stabil. Untuk stres? Kalau stres sekarang mungkin baru terasa stresnya karena sudah agak dewasa, jadi ya berubah.
Baik, terima kasih. Kemudian apakah Anda meminum alkohol? Tidak. Tidak. Ya. Apakah Anda merokok? Tidak. Tidak. Baik. Kemudian bisa Anda sebutkan pengaruh positif dalam hidup Anda? Pengaruh positif dalam hidupku itu kalau keluar sama orang-orang terdekatku, jadi bisa berdampak sama diriku sendiri biar lebih positif. Terus Bisa diperbesar suaranya. oh ya, terus juga pengaruh positifnya itu kalau saya lakukan kegiatan yang saya suka. Apakah ada hal yang ingin Anda ubah dalam hidup Anda? Ada mungkin yang ingin saya ubah itu tidak terlalu kekanak-kanakan dan tidak memendam semua masalah saya sendiri dan lebih terbuka sama orang lain. Bisa Anda jelaskan seberapa sering Anda, ini saya sebutkan satu-satu tadi, seberapa sering Anda agresif, ketergantungan alkohol, marah, antisosial, kecemasan, menghindar, lingkungan rumah yang buruk, bosan, tidak dapat mengambil keputusan, bingung, controlling, depresi, pikiran tidak terorganisir, disorientasi, mudah teralihkan, pikiran mengganggu, pikiran berulang, ketergantungan obat, masalah suasana hati, perasaan kosong, jahat, lelah, masalah finansial, masalah perjudian, merasa bersalah, halusinasi, kebencian, sakit kepala, jantung berdebar-debar, keputusasaan, impulsif, tidak kompeten, inferior, kecanduan internet, mudah tersinggung, penilaian salah, kesepian, masalah ingatan, kesalahpahaman, mood swing, mimpi buruk, tidak percaya diri, tidak dicintai, serangan panik, ponia, konsentrasi rendah, pemikiran berulang, penyesalan di masa lalu, gelisah, kecanduan seksual, kesulitan seksual, sering sakit, masalah tidur, masalah bicara, pikiran menyakiti diri, gemetaran, kurang menarik diri, khawatir, atau tidak berguna. Atau perlu saya sebutkan lagi satu-satu? Iya. Untuk agresif, apakah Anda merasa sering? Tidak. Ketergantungan alkohol? Tidak. Marah? Iya. Antisosial? Tidak. Kecemasan? Iya. Menghindar? Iya. Lingkungan rumah yang buruk? Tidak. Bosan? Iya. Tidak dapat mengambil keputusan? Iya. Bingung? Iya. Controlling? Iya. Depresi? Tidak. Pikiran tidak terorganisir? Iya. Disorientasi? Tidak. Mudah teralihkan? Iya. Pikiran mengganggu? Iya. Pikiran berulang? Iya. Ketergantungan obat? Tidak. Masalah suasana hati? Iya. Perasaan kosong? Iya. Jahat? Iya. Lelah? Iya. Masalah finansial? Iya.
Masalah perjudian, Tidak. merasa bersalah, Iya. halusinasi, Tidak. kebencian, Tidak. sakit kepala, Iya. jantung berdebar-debar, Iya. keputusasaan, Iya. impulsif, Iya. tidak kompeten, Tidak. inferior, Tidak. kecanduan internet, Tidak. mudah tersinggung, Iya. penilaian salah. Iya. Sorry untuk mudah tersinggung tadi. Iya. Kesepian, Iya. masalah ingatan, Tidak. kesalahpahaman, Iya. mood swing, Iya. mimpi buruk, Iya. tidak percaya diri, Iya. tidak dicintai, Tidak. serangan panik, Tidak. fonia, Tidak. konsentrasi rendah, Tidak. pemikiran berulang, Iya. penyesalan di masa lalu, Iya. gelisah, Iya. canduan seksual, Tidak. kesulitan seksual, Tidak. sering sakit, Iya. masalah tidur, Iya. masalah bicara, Iya. pikiran menyakiti diri sendiri, Tidak. gemetaran, Iya. kurang menarik, Tidak. menarik diri, Iya. khawatir, Iya. merasa tidak berguna. Tidak. Baik. Bisakah Anda ceritakan alasan yang membawa Anda datang ke sini? Alasan saya kesini itu karena akhir-akhir ini saya merasa kesepian. Kesepian. Ya. Bisa dijelaskan lebih detail lagi? Kalau kesepian karena sekarang saya tinggal sendiri karena orang tua sudah ada yang meninggal dan ada yang kerja di luar kota. Jadi mungkin belum terbiasa hidup sendiri yang dulunya selalu ramai di rumah, dan mungkin kurangnya teman juga. Kemudian apa saja dampak yang Anda rasakan dari keluhan Anda? Dampaknya itu sepi dan mood tidak stabil atau mood swing, terus juga ya itu sedih, tiba-tiba berubah suasana hati tiba-tiba. Apa yang memicu atau memperburuk dan meredakan keluhan yang Anda rasakan saat ini? Yang memicu itu kalau lagi sendirian di rumah atau sudah malam, jadi keluhannya bisa muncul. Terus untuk yang apa tadi? Meredakan. Yang meredakan itu kalau saya melakukan kegiatan yang saya suka, seperti nonton atau dengar lagu atau berinteraksi sama orang terdekat saya. Kemudian bagaimana Anda merespon kondisi keluhan yang sedang Anda alami saat ini? Saya biasanya itu kembali lagi melakukan kegiatan yang saya suka, jadi agar tidak selalu berlama-lama dalam kesepian. Ya.
Sejak kapan Anda mulai merasakan keluhan ini? Kalau yang sesering ini tuh baru akhir-akhir ini semenjak tinggal sendiri. Mungkin karena Sejak kapan tinggal sendiri? dari awal tahun ini tinggal Berapa bulan yang lalu? dari bulan Januari Bulan Januari. ya. Baik. Lanjutkan. Terus kalau kesepiannya sudah sebenarnya dari ibu meninggal Di tahun? tahun 2015, sekitar 9 tahun yang lalu. Terus seberapa sering keluhan ini muncul dalam kehidupan Anda? Lumayan sering, tapi tidak setiap hari. Dalam situasi apa saja keluhan tersebut biasanya muncul? Biasanya kalau sedang sendiri atau sudah malam, jadi keluhannya muncul. Atau biasa juga kalau lagi di luar, biasa juga sibuk dengan pikiran sendiri, padahal dalam situasi yang ramai tetap merasa itu keluhannya. Apakah Anda pernah mengalami masalah yang serupa dengan yang Anda rasakan di masa lalu? Tidak. Tidak. Ya. Apakah Anda mempunyai keluhan lain sebelum Anda merasakan keluhan yang saat ini Anda rasakan? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Kemudian apakah ada anggota keluarga Anda yang pernah mengalami keluhan yang mirip dengan yang Anda hadapi saat ini? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Kita masuk ke pertanyaan anamnesa. Untuk latar belakang keluarga, boleh saya tahu dengan siapa Anda tinggal saat ini? Untuk saat ini saya tinggal sendiri karena bapak kerja di luar kota dan ibu sudah meninggal. Sejak kapan Bapak pindah keluar kota, kerja di luar kota? Dari awal tahun ini. Awal tahun ini? Iya. Januari. Kemudian bagaimana kondisi keluarga Anda saat ini? Kondisi keluarga saya akhir-akhir ini cukup baik, walau tidak seintens kemarin-kemarin. Untuk komunikasi dengan orang tua, terutama Bapak, itu seperti apa? Komunikasinya baik tapi tidak intens. Jadi biasanya telepon, atau kalau tidak sempat telepon di chat. Jadi untuk keluarga itu siapa saja orang terdekat Anda dalam keluarga Anda saat ini? Untuk Bisa sepupu, sepupu yang tadi kakak Jihan atau Jihan. tante saya Bisa sebutkan namanya? Tani. Baik, kemudian siapa lagi? Itu saja. Baik. Kemudian apa saja biasa kegiatan yang Anda lakukan dengan keluarga Anda? Yang saya lakukan dengan keluarga saya itu biasanya jalan-jalan atau makan di luar. Bisa juga main sama ponakan-ponakan saya. Masih ada aktivitas yang lain yang biasa Anda lakukan? Tidak ada. Terus bisa Anda ceritakan hal-hal yang biasanya dapat menciptakan konflik dalam keluarga Anda? Yang menciptakan konflik kalau dalam keluarga besar, karena saya sudah jarang bertemu keluarga besar saya, jadi mungkin tidak ada konflik yang terjadi. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam riwayat pengasuhan. Kalau boleh tahu siapa saja orang yang terlibat dalam pengasuhan Anda? Untuk sekarang saya diasuh sama bapak walau tidak
dalam satu daerah, jadi lewat telepon atau chat. Untuk di masa lalu, masa Di lampau. masa lampau itu saya diasuh sama ibu dan ART Di usia berapa? di usia dari lahir sampai saya kelas 1 SMP. Baik. Bagaimana hubungan Anda dengan pengasuh Anda untuk saat ini? Kalau saat ini hubungan saya baik sama orang tua saya. Untuk ART? ART sudah tidak ada kalau sekarang. Bagaimana bentuk pengasuhan Anda saat masih kecil sampai saat ini? Kalau pas kecil itu dari SD saya mungkin jarang keluar rumah karena dilarang sama orang tua. Terus SMP SMP itu saya disuruh untuk lebih rajin belajar dan meningkatkan prestasi, jadi sedikit di push dengan nilai saat di sekolah. Terus SMA lebih dikekang lagi, lebih dituntut memiliki nilai yang bagus, dan juga dari kecil sampai sekarang saya dilarang pacaran sebenarnya. Iya. Kemudian apa pengalaman berkesan dari masa kecil Anda hingga sekarang terkait bentuk pengasuhan yang Anda terima? Yang paling berkesan itu Ini dalam bentuk pengasuhan. dalam pengasuhan dulu waktu kecil saya jarang memiliki waktu bersama keluarga saya dengan bapak ibu saya, jadi lebih sering sama tante saya karena saya dititip di situ, dan mungkin lebih berkesan karena saya tinggal dititip di sekolah, jadi bisa berinteraksi dengan banyak orang. Baik. Dan apakah ada aturan yang diterapkan oleh pengasuh Anda? Aturannya itu dulu kalau SD itu kayaknya dilarang keluar rumah dan bergaul sama anak-anak di luar rumah. Terus SMP aturannya tuh cuma disuruh perbaiki nilai dan nilainya harus tinggi, dan juga dilarang itu saja. Kalau boleh tahu, mengapa pengasuh Anda melarang Anda bergaul dengan anak-anak di lingkungan Anda pada saat SD? Karena anak-anak di lingkungan saya waktu saya SD itu suka membuli orang, jadi dilarang untuk bergaul sama anak-anak di lingkungan rumah saya. Kemudian bisa Anda ceritakan pengalaman Anda dalam perjalanan pendidikan Anda? Saya SD itu tidak terlalu ingat. Yang saya ingat itu waktu saya pindah ke sekolah swasta dari sekolah negeri, jadi perubahan kulturnya sangat berbeda, jadi sedikit shock, tapi bisa saya handle. Dan di situ saya bukan anak yang rajin belajar atau berprestasi, jadi sebagai murid biasa-biasa saja. Terus pas SMP
saya lebih rajin belajar karena sudah disuruh sama bapak, ditekan untuk memiliki nilai yang bagus, jadi nilai saya tidak pernah rendah. Terus juga pas SMP saya pernah tidak disuka sama angkatan atas karena pernah membuat kesalahan, jadi bukan sering tapi pernah dibully, tapi bukan bentuk yang keras. Terus kalau SMA saya lebih ambis lagi karena cita-cita saya dulu itu jadi dokter, jadi saya sering mengikuti berbagai lomba untuk mendapatkan sertifikat yang bisa memenuhi daftar jalur prestasi saya dalam mendaftar perguruan tinggi. Kemudian apakah Anda memiliki prestasi akademik selama menempuh pendidikan? Bisa dijelaskan? Waktu SMA saya pernah meraih juara 3 lomba short movie Sesul Selbar di UNM. Terus juga saya pernah juara 3 lomba video kreatif di sekolah Alfitian. Terus saya juga pernah meraih medali emas di bidang biologi, itu 2 kali, dan medali perak di bidang studi kedokteran. Terus juga saya pernah menjadi finalis OSN biologi di tingkat Kota Makassar. Bisa Anda ceritakan pencapaian Anda selama menempuh pendidikan? Bagaimana cara Anda mendapatkan pencapaian-pencapaian tersebut? Kalau untuk video kreatif dan short movie itu karena memang saya dari kecil suka dengan yang berbau video atau edit, jadi mungkin tidak terlalu susah. Tapi kalau untuk olimpiade saya belajar setelah pulang sekolah, saya kumpul dengan guru mata pelajaran saya dan membahas soal-soal olimpiade tahun lalu, dan sisanya saya pelajari di rumah kalau ada yang tidak lengkap, jadi dicari sendiri di rumah. Apakah ada tantangan atau kesulitan yang Anda hadapi dalam perjalanan pendidikan Anda? Tantangannya itu mungkin saat saya mengikuti olimpiade karena materinya sangat terbatas, jadi lebih banyak yang dicari secara mandiri dan itu di luar batas kemampuan saya. Jadi cukup berat gitu. Ya. Apakah terdapat motivasi yang membuat Anda semangat dalam menempuh pendidikan? Motivasi saya itu karena dulu saya mau jadi dokter, jadi saya tahu kalau di dokter itu susah, jadi membuat saya semakin rajin belajar dan mengikuti berbagai lomba-lomba agar bisa meraih cita-cita saya, tapi belum rezekinya, jadi tidak bisa saya gapai juga. Kemudian bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi kesehatan Anda belakangan ini? Kondisi kesehatan saya akhir-akhir ini sedikit menurun. Saya lebih sering kecapean atau sakit secara tiba-tiba seperti demam, flu, batuk, atau mual karena telat makan atau mah. Apa saja masalah kondisi fisik yang pernah Anda alami? Kalau masalah kondisi fisik yang berat itu saya tidak pernah cedera yang berat, tapi kalau untuk luka-luka kecil saya pernah jatuh dari sepeda saat kecil. Boleh saya izin dulu ke toilet sebentar?
Boleh. Baik, kita lanjutkan lagi wawancara kali ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, apa saja masalah kondisi fisik yang pernah Anda alami? Kalau kondisi fisik, alhamdulillah saya tidak pernah cedera yang parah. Saya cuma pernah cedera kecil waktu kecil saat jatuh dari sepeda. Itu dari sepeda. Iya. Kemudian apa saja faktor yang berkontribusi pada kondisi kesehatan Anda? Yang berkontribusi itu mungkin karena saya sering begadang, jadi sering kecapean, dan juga saya jarang makan. Mungkin bisa membuat saya sering mual karena naik asam lambung atau mah. Jadi belakangan ini suka lakukan hal itu, Dik? Iya. Untuk pola hidup Anda sekarang belakangan ini bagaimana? Untuk pola hidupnya itu, saya akhir-akhir ini pergi ke kampus. Kalau di kampus saya belajar dan ketemu teman-teman saya. Terus dari kampus biasanya saya ke rumah keluarga saya dulu. Biasa saya main dengan ponakan saya, atau kalau ada tugas saya pergi dengan teman saya dan mengerjakannya di kafe. Terus dari situ saya baru pulang ke rumah dan tidur. Dan kalau untuk hari selain perkuliahan, saya lebih sering di rumah. Jadi agak tidak teratur. Iya. Kemudian apa saja hal yang dapat membuat menurunkan kesehatan Anda? Yang membuat kesehatan saya menurun itu kebiasaan buruk saya, yaitu begadang sampai pagi, atau mungkin karena saya sering telat makan atau kecapean, jadi membuat kesehatan saya menurun. Kemudian dalam situasi dan kondisi seperti apa biasanya Anda berasa dalam kondisi yang sangat bugar? Dalam kondisi bugar, saya merasa saya berkondisi bugar itu ketika saya bersama orang-orang terdekat saya dan melakukan hal-hal yang saya suka, seperti menonton atau dengar lagu atau melakukan hobi saya. Tapi lebih sering ketika saya menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat saya. Kemudian apakah terdapat seseorang yang mendukung Anda dalam menjaga kesehatan? Ada, itu bapak saya. Bapak saya sering mengingatkan saya lewat telepon atau chat untuk lebih sering makan, jangan terlambat makan, sama biasa juga mengingatkan untuk jangan sering begadang karena tidak sehat. Baik. Cara menjelaskannya sudah cukup bagus sekali. Kemudian kita masuk ke riwayat sosial. Bisa Anda ceritakan kondisi lingkungan sekitar Anda saat ini? Kondisi lingkungan saya saat ini cukup baik, karena kalau di rumah saya jarang keluar rumah dan berinteraksi dengan tetangga saya. Dan kalau untuk di kampus saya cukup baik juga, karena semua orang menerima saya dan mau berteman dengan saya. Jadi saya menganggap lingkungannya baik. Dan iya, untuk lingkungan dengan orang terdekat saya juga, semua orang-orangnya
baik dan tidak melihat saya dengan mata sebelah atau ya. Mohon maaf sebelumnya, untuk saudari Neva bisa lebih perbesar lagi suaranya. Oh iya, maaf. Kemudian seberapa sering Anda berinteraksi dengan lingkungan sekitar Anda? Untuk lingkungan sosial saya hampir berinteraksi itu hanya untuk saat perkuliahan saja, dan kalau untuk lingkungan rumah itu saya jarang berinteraksi. Baik. Kalau boleh tahu seberapa banyak teman yang Anda miliki? Teman biasa itu saya punya banyak teman, tapi kalau untuk teman dekat saya cuma memiliki satu teman saja. Teman dekat? Iya, teman dekat. Kemudian bagaimana interaksi Anda dengan orang-orang di sekitar Anda? Interaksi saya dengan orang-orang di sekitar saya itu karena saya introvert, jadi saya jarang memulai percakapan duluan kalau saya tidak kenal sama orangnya. Kecuali saya sudah kenal, saya lebih banyak bercerita atau berinteraksi sama orangnya. Untuk pertanyaan ini, bagaimana cara Anda membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda? Cara saya membangun hubungan itu, saya lebih tidak mementingkan kepentingan saya sendiri dan lebih tidak egois agar semuanya sama-sama enak, jadi hubungannya bisa baik. Kemudian kegiatan apa yang biasanya Anda lakukan untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang di lingkungan sekitar Anda? Untuk lingkungan sekitar, kalau untuk lingkungan di perkuliahan saya lebih sering cerita dan makan sama teman kampus saya. Kalau untuk lingkungan dengan orang terdekat saya sering keluar dan ke tempat-tempat yang saya suka. Bisa Anda ceritakan satu pengalaman yang berkesan bagi Anda dalam pengalaman sosial? Dalam pengalaman sosial yang paling berkesan itu saat saya di surprise saat ulang tahun. Waktu itu saya berumur, saya lupa, tapi waktu itu saya kelas 2 SMP dan disurprise sama teman angkatan. Kemudian bagaimana sih dampak interaksi yang Anda terima dari lingkungan Anda dalam kehidupan sehari-hari? Dampaknya itu saya lebih bisa semangat dalam menjalani hidup kalau berinteraksi dengan orang yang saya suka atau orang terdekat saya, sehingga saya memiliki tujuan untuk besok hari. Kemudian apakah ada yang berubah dari cara Anda dalam menyikapi lingkungan sosial Anda akhir-akhir ini? Ada, yaitu saya menghindari lingkungan sosial yang toksik atau tidak sesuai dengan pribadi saya. Apakah Anda memiliki pengalaman terkait hal itu? Saya pernah menghindari beberapa teman saya karena tidak sesuai dengan sifat saya, dan iya gitu. Apakah itu memunculkan suatu trauma bagi Anda atau hal-hal yang lain? Mungkin ada trauma sedikit karena kehilangan beberapa orang di waktu yang sama, jadi mungkin cukup kaget sendiri. Ya. Kemudian kita masuk dalam pertanyaan proses kelahiran, prenatal, dan partus.
Bisakah Anda menceritakan informasi yang Anda ketahui tentang kondisi ibu Anda selama masa kehamilan? Kondisi ibu saya setahu saya itu sehat, uh, tapi mungkin waktu itu ibu hamilnya lama dari nikahnya, jadi sekitar 13 tahun baru hamil saya, dan ibu di situ belum terkena penyakit. Baik. Kemudian berapa lama Anda dalam kandungan orang tua Anda? 9 bulan normal. 9 Iya. bulan. Kemudian apakah Anda memerlukan bantuan khusus dari orang setelah kelahiran Anda? Bantuan khusus itu karena orang tua saya dua-duanya bekerja, jadi saya dirawat sama ART saya, dan juga saya biasa dititip di rumah keluarga saya. Baik. Apakah Anda perlu bantuan khusus seperti tabung oksigen setelah beberapa menit kelahiran Anda? Tidak. Tidak. Menurut cerita keluarga Anda, bagaimana kondisi Anda setelah dilahirkan? Kondisi saya lahir normal, tidak kekurangan apapun, dan memiliki tanda lahir yang besar dan mencolok. Kemudian kita masuk dalam perkembangan fisik. Bagaimana kondisi fisik Anda selama masa kecil Anda? Boleh Anda ceritakan? Kondisi fisik saya saat saya kecil itu sama seperti anak lainnya. Saya tidak kekurangan apapun dan tidak memiliki keterbatasan. Kemudian di usia berapa Anda mampu berbicara dan berjalan? Di usia 2-3 tahun. 2-3 tahun. Iya. Kemudian apakah Anda memiliki masalah dalam perkembangan fisik Anda? Saya mungkin memiliki masalah dalam tinggi saya, jadi saya agak pendek sedikit. Kemudian apa saja perubahan signifikan dalam perkembangan fisik Anda? Yang signifikan sebenarnya tidak ada, mungkin cuma tinggi saya yang bertambah setiap tahun. Setelah pubertas? Iya. Apakah ada yang signifikan? Setelah pubertas itu mungkin perubahan dalam badan saja, beberapa bentuk badan. Baik. Apa saja sih aktivitas fisik yang biasa Anda lakukan? Untuk sekarang tidak ada. Tidak ada. Iya. Di masa lalu? Di masa lalu saya sering berenang. Berenang? Iya. Di usia berapa Anda suka berenang? Usia 9 sampai 10 atau 11 tahun. 9 sampai 11 tahun. Iya. Kemudian apakah Anda puas dengan kondisi fisik Anda saat ini? Puas. Dan kita masuk ke perkembangan mental. Bisa Anda ceritakan pengalaman Anda dalam memecahkan masalah saat Anda kecil, remaja, dan dewasa? Kalau untuk kecil, masalah yang saya hadapi itu belum ada karena kemudian diselesaikan sama orang tua saya, dan mungkin orang tua saya masih hidup, jadi tidak ada. Kalau pas SMP itu juga saya pernah tidak disuka dengan angkatan atas, dan cara saya menyelesaikan konfliknya itu saya cuma diam saja. Dan SMA saya tidak mengalami konflik. Kemudian apa yang Anda lakukan untuk mengasah kemampuan memecahkan masalah Anda? Apa upaya yang Anda lakukan untuk bisa mengasah kemampuan memecahkan masalah Anda? Sebenarnya saya tidak tahu, tapi saya selalu yakin saya bisa memecahkan masalah saya sendiri secara beriring berjalannya waktu. Kemudian apa saja yang Anda lakukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir Anda?
Untuk kemampuan berpikir saya juga melihat keadaan sekitar dan tidak terpacu dengan satu situasi, sehingga saya bisa berpikir secara lebih luas. Apakah Anda sudah mampu mengambil keputusan sendiri? Sudah. Sejak kapan Anda mampu mengambil keputusan sendiri? Sejak SMA. Kemudian bagaimana cara Anda dalam proses pengambilan keputusan? Cara saya itu dengan memikir dampaknya di masa depan. Ketika saya memilih, Bisa diperbesar lagi suaranya, saudari? dampaknya, cara saya itu lebih memikir dampaknya di masa depan, sehingga saya bisa memecahkan masalah saya sendiri. Baik. Kemudian kita masuk dalam perkembangan emosi. Sejak kapan Anda dapat mengenali emosi Anda sendiri? Sejak saya SMP. Bagaimana cara Anda mengekspresikan emosi yang Anda rasakan? Cara saya cukup mengutarakan kepada orang yang bersangkutan atau situasi yang terjadi. Apa saja hal yang Anda rasakan dapat memunculkan emosi yang positif dan negatif? Kalau positif itu ketika saya emosi yang positif bagaimana cara timbulnya? Kalau emosi positif itu ketika saya berkumpul dengan orang-orang yang terdekat saya, dan emosi yang tidak positif itu ketika sesuatu terjadi yang saya tidak suka. Apakah Anda memiliki pengalaman yang menyedihkan dan menyenangkan? Jika ada, tolong dijelaskan. Kalau pengalaman menyedihkan itu saat ibu saya meninggal dan saat bapak saya pergi keluar kota. Kalau yang menyenangkan saat saya berlibur sama keluarga saya. Di usia berapa Anda mengalami hal yang menyenangkan dan menyedihkan itu? Hal yang menyedihkan saya alami saat usia 8 tahun, dan hal yang saya senang itu saat saya berumur 7 atau 6 tahun. Kemudian bagaimana Anda merespon emosi negatif yang Anda alami di berbagai usia? Baik itu di usia kecil, remaja, dan dewasa. Cara saya merespon itu, saya cukup mengutarakan saja emosi saya dan tidak memendamnya. Kemudian bagaimana Anda menyesuaikan emosi Anda ketika Anda menghadapi masalah? Saya lebih memilih menyelesaikan masalah terlebih dahulu daripada memikirkan emosi saya. Biasa juga saya mengeluarkan emosi saya saat menghadapi masalahnya. Kemudian untuk perkembangan sosial, bisakah Anda ceritakan tentang pengalaman Anda ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekitar Anda? Pengalaman saya saat berinteraksi dengan orang-orang sekitar saya cukup senang, karena saya pernah berkeliling saat saya SMA dengan orang-orang terdekat saya, sehingga menjadi pengalaman yang saya suka. Kemudian apa perubahan yang Anda rasakan dalam hubungan Anda dengan lingkungan sosial dari kecil hingga sekarang? Yang saya rasakan itu, saya mungkin dulu saya memiliki banyak relasi atau Bisa diperbesar. memiliki relasi dengan orang-orang, dan untuk sekarang saya lebih tertutup. Apa yang menyebabkan Anda merasa tertutup? Karena saya merasa tidak semua orang bisa menerima cerita saya. Kemudian bagaimana respon Anda saat berada di lingkungan baru? Saya sedikit kurang nyaman jika berasa di lingkungan baru dan lebih sering diam.
Berarti ada perbedaan dengan orang yang terdekat. Iya. Terus bagaimana Anda beradaptasi dalam lingkungan baru? Cara saya beradaptasi itu saya mendengarkan kata orang lain dan menyesuaikan sikap saya dengan sikapnya sehingga bisa diterima dengan sama-sama bisa diterima sikapnya dengan baik. Kemudian upaya apa yang Anda lakukan untuk membangun relasi dengan orang-orang di lingkungan sekitar di lingkungan baru? Upaya saya itu saya mengajak orang untuk bicara walau tidak sebanyak mungkin, tapi saya akan mengajak orang untuk berbicara dengan saya ketika saya berada di lingkungan baru. Kemudian apakah ada pengalaman terkait bagaimana cara Anda beradaptasi dalam lingkungan baru? Pengalaman saya itu ketika saya pindah dari SD negeri ke SD swasta, saya cukup susah beradaptasi karena belum terbiasa dengan lingkungannya. Terus berapa lama Anda bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru tersebut? Mungkin 1 tahun atau setengah tahun saya sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan baru saya. Apakah ada kendala-kendala yang Anda hadapi selama menghadapi lingkungan baru itu? Kendalanya mungkin saya lebih jarang berbicara karena saya takut untuk memulai percakapan dengan orang baru di lingkungan baru. Dan apakah masih ada lagi? Tidak. Baik, jadi terima kasih informasi yang Anda sampaikan pada wawancara kali ini. Sebelum kita akhiri wawancara pada hari ini, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan atau mungkin belum sempat dibahas yang menurut Anda penting? Tidak ada. Tidak ada? Iya. Baik. Terima kasih banyak atas waktu dan keterbukaan Anda dalam berbagi cerita serta informasi pada hari ini. Iya. Semoga semua yang kita bicarakan hari ini berguna dan bermanfaat. Kita akhiri wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Andida.